tentang penerapan budaya positif di SD 01 Kalijengke. Perkenalkan, nama saya Hairul Saleh, CGP Angkatan 9. Saya akan berbagi materi tentang pemahaman budaya positif. Ya, seperti pendapat dari Ki Hajar Dewantara ya, yang juga termasuk Bapak Pendidikan Indonesia, di mana kemerdekaan itu, di mana ada kemerdekaan, di situ pasti ada disiplin yang kuat. Disiplin itu bersifat mandiri atau self disiplin, atau disiplin yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja jika kita tidak cakap melakukan disiplin sendiri atau self disiplin ya. Jika kita tidak bisa melakukan disiplin sendiri, maka wajiblah seorang penguasa untuk mendisiplinkan kita. Itu dari ya, dari disiplin itu kita kembali lagi ke yang namanya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah sesuatu yang diinginkan manusia, yaitu yang pertama adalah bertahan hidup. Manusia itu punya keinginan bertahan hidup. Yang kedua adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan. Yang kelima adalah kesenangan. Itu kebutuhan dasar manusia. Nah, dari kebutuhan manusia ini maka timbullah yang namanya keinginan atau motivasi perilaku manusia ya, motivasi atau yang kita kenal dengan motivasi perilaku manusia. Lah, motivasi itu apa? Motivasi itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Itu namanya motivasi. Motivasi itu ya terdiri dari motivasi perilaku manusia itu terdiri dari satu, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ya, ini seperti murid kita. Murid itu melakukan disiplin itu karena takut dihukum. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia ya. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena menginginkan imbalan. Motivasi ini satu tingkat atas motivasi yang pertama. Kemudian ada lagi motivasi yang ketiga, yaitu motivasi orang yang ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contohnya misalnya murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif ya. Jadi yang namanya motivasi manusia itu ada tiga tadi ya. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Itu termasuk motivasi yang kurang baik ya. Kemudian mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain, itu motivasi yang cukup tapi tergolong kurang baik. Kemudian motivasi yang baik adalah motivasi menjadi diri yang menghargai diri sendiri atau dengan menghargai nilai-nilai yang mereka percaya ya. Konsep disiplin dengan identitas yang gagal ya. Jadi selama ini kita melakukan disiplin, apakah disiplin itu baik atau tidak ya? Contohnya adalah disiplin melalui hukuman ya. Disiplin melalui hukuman ini termasuk identitas yang gagal. Contohnya bagi murid ini akan terasa menyakitkan ya, menyakitkan, tidak nyaman,
memaksa ya, terus murid merasa rendah diri ya, menyembunyikan kemarahannya ya, menyembunyikan kemarahannya. Itu kalau disiplin melalui hukuman. Terus kalau disiplin melalui penghargaan, ini membuat tidak aktif ya, tidak kreatif ya, merusak hubungan, terus merampas hak untuk menghargai seseorang. Itu kalau lewat penghargaan ya, tidak rinci ya, itu konsep disiplin yang salah. Nah, kemudian kalau konsep disiplin yang betul ya, yang sukses, konsep disiplin yang sukses itu contohnya dengan melalui konsekuensi. Konsekuensi itu caranya yaitu pertama dengan penguatan jangka pendek ya, perlu adanya monitoring berkelanjutan, stimulus atau respon, murid mematuhi peraturan, kehilangan waktu untuk membuang kesalahan ya. Nah, bagaimana cara melakukan konsekuensi ini? Dengan menggunakan restitusi atau restitusi itu menghindari kesalahan ya, menghindari rasa bersalah murid ya. Jadi murid ini bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghargai diri sendiri dan orang lain, kemudian teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Ya, restitusi itu adalah proses untuk menciptakan kondisi baik, kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat ya. Ya. Ada 5 kontrol restitusi ya. Yang pertama adalah penghukum ya. Jadi kontrol guru ini yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa salah, kemudian yang ketiga adalah teman, yang keempat pemantau, yang kelima adalah manajer. Penerapan 5 kontrol terhadap sekolah ya, misalnya di sekolah itu ada siswa yang berangkat terlambat ya. Ada siswa yang berangkat terlambat ini bagaimana jika kita menggunakan posisi kontrol penghukum ya. Penghukum itu misalnya ada siswa yang terlambat ya. Itu contohnya ada siswa yang terlambat, kita jawab, kamu sering saja terlambat ya. Kamu pasti selalu terlambat. Itu contoh-contoh dari menghukum ya, penghukum. Sebagai guru misalnya kita mempunyai posisi kontrol penghukum, itu jawabnya, kamu sering saja terlambat ya. Sering saja kamu terlambat, kamu pasti terlambat ya. Kemudian posisi yang kedua adalah posisi rasa bersalah ya. Contohnya, kamu bagaimana ya? Kamu sudah saya tidak sering saja kamu datang terlambat. Apa kamu tidak tidak percaya pada saya ya? Tidak percaya pada ibu ya. Ibu kecewa ya, kira-kira seperti itu. Intinya kamu sudah sering terlambat, apa kamu tidak merasa kecewa ya? Saya merasa kecewa terhadap kamu karena sering terlambat. Intinya anak itu sering terlambat dan kita mengingatkan dengan rasa kecewa. Bu kecewa dengan kamu karena kamu sering saja datang terlambat. Jadi anak itu dari kata-kata seorang guru merasa kecewa. Kemudian ada juga dengan posisi kontrol sebagai teman. Posisi kontrol sebagai teman ini adalah posisi kontrol seperti teman kita sendiri ya. Misalnya ada anak yang terlambat, ya sudahlah, kali ini kamu tidak apa-apa, silakan masuk ya, karena kamu sebagai teman ya. Ada lagi dengan posisi sebagai pemantau. Pemantau ini selalu mengarahkan pada
peraturan ya. Kamu tidak berangkat ya, kenapa? Peraturannya apa? Apa kamu tidak tahu ya sanksi apa yang seharusnya kamu terima? Itu biasanya sebagai pemantau ya, selalu mendasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku di sekolahan. Nah, yang posisi yang diharapkan untuk menjadi seorang guru yang baik ya, yang diharapkan untuk bisa diterapkan di sekolah itu adalah posisi manajer ya. Apa itu manajer? Manajer itu mengatur ya, mengatur supaya bisa kembali ke yang baik. Misalnya ada anak yang terlambat ya, apakah kamu mengetahui kesalahanmu ya? Pertama kita tanya dulu, apakah kamu mengetahui kesalahanmu? Itu siswa itu pasti akan menjawab ya, kesalahannya apa ya. Terus kalau sudah menjawab, kita akan beri solusi ya, bagaimana kamu untuk memperbaiki kesalahan kamu ya. Contohnya kalau siswa terlambat itu dicari kenapa siswa itu sering terlambat ya, dan dicari solusinya. Itu posisi manajer. Itu posisi manajer itu adalah posisi yang diharapkan bisa untuk menerapkan di sekolahan ya. Kemudian setelah 5 posisi ini kita akan bicara tentang keyakinan kelasnya. Jadi untuk kelas itu perlu yang namanya adanya keyakinan ya. Keyakinan kelas. Jadi mengapa kita harus menerapkan keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas ya? Kenapa? Mengapa? Contohnya saja ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang protokol kesehatan? Ya karena jawabannya ya karena mengapa kita harus menerapkan protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker dan cuci tangan. Jawabannya ya adalah untuk kesehatan dan keselamatan ya. Jadi nilai-nilai kesehatan dan keselamatan inilah yang disebut dengan keyakinan ya. Jadi keyakinan kelas itu apa yang kita yakini di kelas itu baik, itu menjadi pijakan kita untuk menjadi aturan untuk mengatur siswa ya. Jadi aturan keyakinan kelas itu peraturan yang fleksibel ya, bisa dikatakan seperti itu ya, yang untuk kebaikan bagi siswa maupun guru ya, untuk menghindari suatu ketidakbaikan ya. Kemudian keyakinan kelas bisa diterapkan di sekolahan ya, contohnya hadir sekolah tepat waktu ya, bersikap sopan dengan dan menghormati guru, bersikap tenang saat pembelajaran berlangsung ya. Ini contoh-contoh keyakinan kelas bersikap positif di kelas, contohnya hadir tepat waktu, bersikap sopan dan menghargai guru, bersikap tenang saat pembelajaran. Ini ya, ini bisa diterapkan di sekolah ya, dengan bentuk kesepakatan bersama murid-murid ya. Itu contohnya keyakinan kelas. Kemudian segitiga restitusi ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa yang namanya restitusi itu adalah suatu yang menghindari kesalahan murid ya. Jadi supaya murid itu dalam melakukan kesalahan itu tidak kecewa ya, tidak merasa kecewa, sehingga menimbulkan suatu motivasi untuk memperbaiki kesalahannya. Langkah-langkah untuk melakukan restitusi ya, langkah-langkah untuk melakukan restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan ya. Langkah-langkah restitusi ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan kelas. Terus dalam penerapan disiplin positif hendaknya
memiliki kepribadian atau profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan diri kita sebagai seorang among atau posisi yang baik sebagai guru adalah memiliki posisi manajer yang menentukan mereka menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ya, kira-kira seperti itu presentasi dari saya ya. Untuk selanjutnya kita akan melakukan semacam tanggapan atau saran maupun pertanyaan dari rekan-rekan guru yang tadi sudah memperhatikan bagaimana untuk tanggapannya untuk penampilan saya hari ini. Apakah bagaimana ya tanggapan atau pertanyaan? Silahkan untuk Pak siapa? Pak Atmo ya, mau pertanyaannya. Terima kasih Bayu. Saya ingin bertanya tentang hukuman Pak ke atas di bagian hukuman posisi kontrol. Nah, itu ada yang namanya hukuman. Nah, hukuman itu apabila diterapkan di sekolahan, yang saya rasakan pada waktu saya kecil terutama ya Bu ya, itu pada waktu terutama SD, karena zaman dahulu sama zaman sekarang itu berbeda cara pengajarannya. Untuk hukuman itu saya rasa itu menjadikan sebuah kedisiplinan menurut saya baru. Nah, apakah dengan melakukan hukuman itu dari 5 posisi kontrol masih bisa tidak digunakan untuk yang sekarang? Terima kasih banyak. Ya, terima kasih kepada Bapak Atmo yang sudah memberikan tanggapan dan pertanyaannya ya. Jadi untuk zaman sekarang ini ya, jadi zaman sekarang ini kan yang namanya guru ini ya sangat posisinya sangat bisa dikatakan serba salah ya dalam memberikan hukuman ke siswa ya. Contohnya saja misalnya ada guru yang misalnya datang anak melakukan kesalahan, tidak mengerjakan PR, kemudian dihukum dijewer atau diapa ya, itu ada yang sampai dilaporkan dan kadang ada gurunya yang dipindah sekolahan. Jadi sekarang ini guru ini sangat ketakutan ya apabila memberi hukuman kepada siswa ya. Jadi untuk hukuman ini sebenarnya yang baik ya untuk mendisiplinkan siswa ya. Namun untuk hukuman ini sebenarnya perlu dikontrol ya, seperti tadi ya, yang namanya hukuman itu perlu yang namanya dibuat yang namanya konsekuensi ya. Konsekuensi itu suatu keyakinan ya, seperti tadi kan menghukum siswa itu diharapkan tidak terlalu keras atau bagaimana caranya ya, seperti tadi yang saya terangkan tadi ya. Jadi hukuman itu sebenarnya kalau bisa kita hindari ya, walaupun sifatnya itu mendisiplinkan siswa, tapi yang namanya menghukum ya itu kurang baik ya, karena akan menimbulkan dendam pada siswa ya. Siswa yang merasa dihukum itu akan dendam. Dan bagaimana cara untuk mengatasi supaya siswa itu tidak dendam ya, dengan melakukan yang tadi yang di atas itu, yang coba berupa ke atas lagi ya, tentang ini yang dua ya, yang bawahnya ya, yang atasnya lagi bukan kan, atasnya lagi, kok bawahnya lagi, bawahnya lagi. Ini cuma yang ini, yang nomor 10, yang nomor 10. Bawahnya lagi dulu, bawahnya.
Ya segitiga ya, segitiga mana itu ya, segitiga ya. Atasnya lagi itu yang 3 itu. Oh, atasnya lagi itu. Atasnya lagi masih 9 ya. Oh, jadi atasnya lagi. Ya. Oh ya, itu yang itu ya. Jadi atasnya lagi itu nomor 5 ya. Ya, hukuman ya. Tadi kan Pak Anu bilang tentang hukuman ya. Hukuman itu kalau kita dalam prinsip disiplin ya, kalau dulu kan dianggap baik ya, bisa mendisiplinkan siswa, tapi kalau sekarang itu dirasa kurang baik ya. Contohnya saja akan menyakiti ya, membuat siswa tidak nyaman, murid takut ya, memaksa murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Itu yang namanya hukuman itu akan selalu diingat oleh murid ya. Nah, bagaimana supaya kita menghindari perasaan-perasaan dari murid itu ya dengan melakukan jadi yang bawah itu ya, yang nomor 6 ya, yang namanya konsekuensi ya. Konsekuensi itu semacam kesepakatan ya. Ya hampir sama dengan hukuman, cuman bentuknya agak berbeda ya. Konsekuensi itu bagaimana? Ya dengan melakukan identifikasi ya, identifikasi kesalahan ya, melakukan penguatan terhadap siswa ya. Misalnya yang siswa yang sering melakukan kesalahan itu kita kuatkan supaya kesalahannya itu bisa berkurang tanpa harus membuat hukuman ya. Tanpa membuat hukuman ya, kita harus memberikan motivasi ya, motivasi atau penguatan yang berkelanjutan. Terus juga bisa memberikan stimulus, bisa juga memberikan respon yang positif ya. Dan bagaimana caranya untuk melaksanakan konsekuensi itu ya dengan menggunakan restitusi ini ya, menghindari kesalahan pada murid ya. Restitusi itu yang tadi itu ya, yang menghindari bawahnya durhaka ya. Dengan menggunakan restitusi ini menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan ya. Restitusi itu caranya bagaimana ya, dengan menggunakan keyakinan kelas ya. Coba bawahnya lagi coba. Ya, keyakinan kelas. Ya, bawahnya lagi. Ya, bawahnya lagi. Ini yang nomor 10. Ya, keyakinan kelas ya. Dulu kan kelas kita perlu adanya peraturan ya. Peraturan itu kalau anak yang melakukan kesalahan berarti kita akan mendapat hukuman. Berarti misalnya anak tidak mengerjakan soal, tidak mengerjakan PR, dihukum menulis 100 kali, kemudian tidak mengerjakan lagi, ditambah lagi 200 kali. Nah sekarang kita dari keyakinan kelas ini kita berusaha untuk merubah hukuman itu ya. Hukuman itu kita rubah dengan suatu keyakinan ya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu memberikan pemahaman kepada siswa bahwa yang namanya pelanggaran itu tidak baik ya. Menerangkan tentang nilai-nilai kebenaran kepada siswa ya. Jadi siswa yang misalnya tidak mengerjakan PR ya, diberikan keyakinan ya. Misalnya siapa kelas 4 ya, ada siswa yang selalu tidak mengerjakan PR ya. Ya beri kita pemahaman. Kenapa kamu tidak mengerjakan kelas? Apakah kamu tahu kalau tidak mengerjakan kelas berarti tidak mengerjakan PR, berarti kamu tidak akan bisa pintar-pintar ya, tidak akan pintar atau pandai ya, atau tidak
bisa memahami materi-materi yang Pak Guru berikan ya, dengan memberikan pemahaman tentang nilai-nilai kebajikan ya, nilai kebajikan yang baik kepada siswa ini. Diharapkan siswa memahami tentang kenapa kita melakukan kesalahan, akibatnya apa ya. Dengan memahami itu, maka siswa itu akan memiliki motivasi intrinsik ya, atau motivasi dari diri kita sendiri, dari siswa itu sendiri, yang diharapkan siswa itu bisa merubah kesalahannya ya. Yang namanya siswa itu kan punya masalah sendiri-sendiri, yang diharapkan dengan melakukan yang namanya keyakinan kelas ini bisa merubah pribadi siswa yang tadi melakukan kesalahan. Nah, intinya tadi kepanjangan ya Pak Mo ya. Jadi intinya untuk siswa yang melakukan kesalahan ya, kalau dulu itu dengan cara dihukum ya, untuk sekarang kalau bisa itu menghindari yang namanya hukuman ya, dengan cara kita memberikan suatu pemahaman positif ya, atau nilai-nilai kebajikan ya, sehingga siswa itu bisa memahami tentang nilai-nilai kebajikan, sehingga siswa itu tidak merasa tersakiti ya, terdolimi ya, atau merasa jengkel ya, karena diperlakukan tidak sama dengan temannya ya. Tapi kalau siswa itu sadar akan dirinya sendiri melakukan kesalahan, dia akan merasa senang ya, bahkan dia akan semangat untuk melaksanakan pembelajaran yang selanjutnya. Kira-kira seperti itu Pak. Jadi yang namanya hukuman itu kalau bisa kita hindari ya. Kalau ada anak yang melakukan kesalahan ya, kita berikan pemahaman tentang nilai-nilai kebajikan ya. Jadi anak itu tidak merasa diperlakukan, kalau bahasa sekarang itu dibully ya. Mengkoconi nyong ora kae iki kok nyong dikondoki dhewe. Nah itu dengan caranya dengan melakukan konsekuensi atau pemahaman tentang keyakinan kelas ya, pemahaman tentang nilai-nilai positif. Jadi kalau kita paham, oh nyong melakukan seperti ini salah, nyong kudu ke depan untuk memperbaiki lagi dengan pemahaman diri saya ya, karena sudah diberitahu Pak Guru ya, dan Pak Guru juga sudah memberikan solusinya supaya tidak melakukan kesalahan. Dengan ini mungkin siswa akan merasa diperhatikan ya, disayangi ya, kemudian merasa ada temannya dan tidak sungkan ya ke sekolah, tidak takut maupun tertekan. Kira-kira seperti itu Pak. Kemudian dari yang lainnya, dari rekan-rekan guru yang mau bertanya lagi, monggo Pak. Ya, Bu Ulfa ya, monggo. Ya, Bu Pak. Terima kasih Pak Heru. Pertanyaan dari saya, bagaimana cara kita untuk membuat keyakinan kelas? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ulfa yang sudah memberikan pertanyaan ya tentang keyakinan kelas. Tadi seperti yang saya sampaikan ya, berdasarkan materi yang sudah saya sampaikan tadi ya, yang namanya keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang kita pahami kebenarannya ya, kebenarannya. Jadi siswa di sekolah itu tidak selalu melakukan kebenarannya, bahkan mungkin sering kali melakukan kesalahan ya. Banyak siswa yang misalnya saja berangkat terlambat, terus tidak mengerjakan PR, terus kalau diterangkan ribut ya, itu kalau diterus-teruskan kan tentu saja pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik ya, atau semrawut dan sebagainya ya, tidak
berjalan dengan semestinya ya. Tapi untuk membuat itu menjadi baik tentu saja kan harus ada yang namanya peraturan ya. Tapi peraturan itu kadang berefek tidak baik pada anak. Contohnya misalnya anak yang sering tidak berangkat terlambat, atau mungkin anak yang sering tidak mengerjakan soal, itu kan seringkali mendapatkan hukuman ya kalau tidak mudah. Tapi mereka mendapat hukuman itu tidak tahu ya, bahkan mungkin hanya sekedar nyong ini mesti bakal dihukum, nyong mesti ini bakal kena hukuman ya. Lah untuk menghindari perasaan-perasaan seperti itu ya, perasaan cemas ya dari siswa, perasaan ya kadang kalau sudah dihukum merasa nyong diperlakukan tidak adil ya, kanca-kanca teman-teman saya saja tidak dihukum, saya merasa dihukum ya. Itu perlu adanya yang namanya keyakinan kelas ya. Lah keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu ya sesuatu yang menjadi pemahaman tentang kebaikan ya, untuk siswa supaya bisa belajar dengan baik, dengan tertib dan lancar ya, dengan baik sehingga sekolah ini bisa berjalan dengan baik ya. Misalnya siswa yang terlambat ya, tidak harus kita kamu terlambat, sekarang lari-lari keliling lapangan, keliling sekolahan 10 kali ya. Tidak harus seperti itu ya. Jika ada siswa yang terlambat ya kita bisa tanyai baik-baik ya, mengapa kamu terlambat ya, alasannya apa ya, kita bisa cari dengan berbicara empat mata dengan anak itu ya, dengan meyakinkan anak supaya kesalahannya itu tidak dilakukan lagi ya, dengan memberikan motivasi ya. Kenapa sering terlambat ya, karena tidak punya sepeda atau sering disuruh orang tua ya, kita cari solusinya. Kalau yang namanya terlambat itu akan mengganggu pelajaran ya, teman-teman kamu tentu saja kan merasa rikuh juga dengan kamu ya, karena wah kok makanya terlambat terus ya. Itu perlu di baterainya ya, baterainya aja Bu. Tadi saya akan menjawab tentang bagaimana cara melaksanakan keyakinan di kelas. Jadi pertanyaan dari Ulfa, bagaimana cara melaksanakan ya keyakinan kelas ya. Cara melakukan keyakinan kelas adalah dengan membuat suatu kesepakatan di kelas ya bersama murid ya, kesepakatan tentang nilai-nilai kebajikan ya. Contohnya saja siswa diberikan suatu kertas ya, atau kertas pleno atau yang lainnya, disuruh membuat yang namanya suatu kata-kata yang baik ya, yang baik diterapkan di dalam kelas supaya kelas itu menjadi baik ya, menjadi tertib, menjadi tidak semrawut ya, menjadi kelas yang nyaman, bahasanya yang nyaman, aman, indah dan sebagainya ya. Siswa dibuat suatu kesepakatan membuat kata-kata yang baik yang misalnya untuk kelas siswa sekarang kamu coba tuliskan kesepakatan kelas hari ini ya, misalnya dengan membuat dilarang ribut saat pelajaran ya, itu kan bisa diterapkan di kelas. Kemudian disepakati setuju tidak ya, setuju, kalau setuju ya bisa diterapkan ya. Dilarang makan di kelas, itu
juga bisa ya. Dilarang keluar kelas saat pelajaran ya, bisa ya, dan sebagainya ya. Itu bisa diterapkan. Itu caranya seperti itu Bu ya, dengan menerapkan nilai-nilai positif yang dicatat atau ditulis di kertas pleno atau ditulis di kertas lain, kemudian ditempel dan disepakati. Kira-kira seperti itu. Terima kasih dari Bu Ulfa ya. Kemudian ada pertanyaan lain dari guru, dari rekan-rekan guru yang lain. Silakan. Baik, terima kasih Pak Heru. Pak Heru, saya akan bertanya. Dari tadi yang dijelaskan Pak Heru, ada 5 posisi kontrol. Itu ada posisi sebagai manajer dalam pembelajaran. Nah, posisi manajer yang baik menurut Pak Heru itu yang bagaimana Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bu Antika ya, sudah memberikan pertanyaan ya, sangat baik ya. Dari 5 posisi kontrol sebagai seorang guru ya, dari posisi kontrol penghukum, rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer ya. Yang diharapkan kita seorang guru itu memiliki posisi kontrol sebagai seorang manajer ya. Nah, bagaimana untuk menerapkan posisi kontrol seorang manajer ya? Yang pertama adalah kita mengetahui dulu kesalahan dari anak kita ya. Misalnya ada anak yang melakukan kesalahan ya, itu kita akan panggil ya, kita ajak bincang-bincang atau diskusi empat mata, kemudian melakukan kesepakatan ya, dengan menanyakan kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh anak itu ya. Dari kesalahan-kesalahan itu diharapkan anak itu mengetahui ya kesalahannya apa ya. Kemudian kita memberikan solusi untuk memperbaiki kesalahan itu ya. Misalnya sering terlambat itu alasannya karena apa ya, bisa misalnya karena tidak punya sepeda misalkan ya, yang kita berusaha untuk membantu ya, untuk memperbaiki sepedanya kalau sepedanya rusak dan sebagainya ya. Jadi dengan menanyakan kesalahan itu dan siswa belajar untuk memperbaiki kesalahannya ya, dan guru itu memberikan solusi dan membantu masalah-masalah pada anak tersebut ya. Diharapkan siswa itu bisa menyadari kesalahannya ya, dan tidak mengulangi kesalahannya. Selain itu siswa juga akan merasa senang ya, karena merasa sudah dibantu oleh gurunya ya, merasa masalahnya terselesaikan ya, sehingga siswa itu akan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran dengan baik ya, karena merasa dekat dengan gurunya. Kira-kira seperti itu Bu Antika ya. Terima kasih ya. Kemudian apa ada lagi pertanyaan dari Bu Sulis? Kegagalan disiplin kegagalan disiplin. Nah, disiplin ya, saya akan terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menanyakan tentang konsep disiplin dengan identitas yang berbeda. Nah, kalau dalam di situ ada 2, yaitu adanya hukuman dan adanya penghargaan. Nah,
menurut saya kalau penghargaan itu adalah hal yang bagus, tapi kalau di situ penghargaan itu juga termasuk konsep disiplin yang gagal. Nah, bagaimana penghargaan itu dikatakan tidak efektif dan bisa merusak hubungan? Itu saja yang dapat saya tanyakan. Terima kasih Bu Solis yang menanyakan tentang konsep disiplin yang gagal ya. Konsep disiplin yang gagal. Jadi kita sering melihat yang namanya hukuman dan penghargaan yang sering diterapkan di sekolahan ya. Kalau hukuman itu memang cenderung negatif ya. Kalau penghargaan ada yang mengatakan itu positif, tapi sebenarnya penghargaan itu ya kurang baik ya bagi siswa maupun bagi rekan-rekan siswa sebagiannya ya. Contohnya saja untuk penghargaan ya dari siswa yang misalnya dalam pembelajaran itu misalkan saja siswa itu kurang semangat untuk mengikuti mata pelajaran ya, kalau diajarkan diberi pertanyaan tidak ada yang mau menjawab ya. Tapi dengan misalnya guru memberikan penghargaan, ini saya kasih permen ya, itu kadang siswa ada yang semangat menjawab ya. Ya kelihatannya memang itu baik ya, tapi kalau kita lihat dari jangka panjang ya, itu ternyata tidak baik ya. Siswa itu akan selalu mengharapkan imbalan dari apa yang mereka perbuat ya. Selalu saja misalnya, Bu, saya mau menanyakan pertanyaan, Bu, hadiahnya apa? Pak, hadiahnya apa? Ya, selalu menanyakan seperti itu ya. Jadi penghargaan itu kurang efektif ya untuk untuk menumbuhkan siswa yang menumbuhkan belajar siswa ya. Ya bagaimana untuk menumbuhkan belajar siswa yang baik itu ya dengan cara melakukan dengan restitusi ya, yang saya terangkan kemarin ya, yang restitusi itu ya, dengan menumbuhkan yang namanya motivasi intrinsik ya. Motivasi intrinsik itu bagaimana ya, dengan cara menerapkan pemahaman positif ya, pemahaman positif. Misalnya anak yang rajin ya, yang rajin itu ya diberikan semangat ya supaya termotivasi lagi untuk lebih rajin ya. Kemudian tadi ya, jadi kembali lagi ya tadi ke penghargaan ya. Jadi penghargaan itu memang kelihatannya baik, tapi sebenarnya tidak baik ya, tidak efektif ya. Contohnya saja ya tadi untuk misalnya anak yang tidak mau menjawab soal, kemudian ada Pak Guru atau Bu Guru yang memberi hadiah permen supaya bisa menjawab soal, itu kan memang kelihatannya siswa senang, tapi siswa malah ketergantungan ya, tergantungan untuk meminta permen terus ya. Nah sementara untuk siswa yang lain ya, yang merasa kurang bisa menjawab ya, ini akan merasa tidak adil ya, diperlakukan tidak adil. Kayak kok saya mulai nganu kok kayak terus ya, senengan kayak cuma nganu boleh nganu ya. Kemudian siswa juga tidak mau berkembang ya. Yang tadi menjawab soal dapat permen itu pikirannya itu ya pokoknya kalau saya diberi hadiah ya saya mau menjawab, kalau tidak diberi hadiah tidak mau menjawab ya. Itu kan juga mematikan kreativitas ya, mematikan kreativitas. Jadi anak itu kalau tidak diberikan sesuatu itu tidak mau berpikir sendiri ya.
kemudian ya juga merampas hak orang lain ya. Merampas saya itu contohnya temannya ya juga yang tidak bisa menjawab, merasa tidak diremehkan ya, merasa tidak adil bagi teman lain ya. Nah, bagaimana cara untuk membuat yang namanya penghargaan itu bisa efektif ya? Itu ya dengan cara penerapan restitusi segitiga restitusi, yaitu dengan menumbuhkan motivasi intrinsik ya. Jadi seorang siswa itu bisa menyadari bahwa suatu apa yang dia lakukan itu benar-benar untuk kebaikan diri sendiri ya. Dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara menanamkan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan ya. Nilai-nilai kebaikannya itu apa saja, yaitu ditanamkan sehingga siswa itu paham betul kalau apa yang dia kerjakan itu baik untuk dirinya sendiri ya, baik untuk orang lain dan baik untuk sekitarnya, alam sekitarnya dan sebagainya, sehingga siswa itu bisa berpikirnya bisa berkembang ya. Oh, yang misalnya melakukan ini berarti saya bisa membantu orang lain, bisa meningkatkan diri saya, bisa dengan kesadaran diri sendiri ya. Kira-kira seperti itu Bu Sulis ya. Jadi yang namanya penghargaan itu memang kelihatannya baik ya, tapi akan menimbulkan efek yang tidak baik bagi anak yang mendapatkan penghargaan itu sendiri maupun bagi anak yang tidak mendapatkan penghargaan. Bagaimana cara untuk menumbuhkan disiplin yang baik ya, dengan menanamkan nilai-nilai positif ya, nilai-nilai kebaikan ke diri anak itu ya, sehingga anak itu memiliki motivasi dalam diri sendiri untuk melakukan hal yang baik ya, sehingga dia bisa perbuatannya itu bisa kreatif lah, karena diri anak itu sendiri ya. Kira-kira seperti itu bisa. Ya, terima kasih. Untuk yang lainnya, udah Bu. Bespo. Ya, kalau sudah saya akhiri saja ya. Terima kasih kepada